Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Minyak bumi hingga emas, batu bara, perak, dan tembaga adalah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang dibanggakan kepada dunia. Contohnya, seperti alam Papua, yang dimana alam Papua sendiri merupakan alam yang melimpah akan sumber daya alam. Emas adalah salah satu sumber daya alam yang paling menonjol di Papua. Hal ini dikenal karena adanya tambang Grasberg yang merupakan tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Selain memiliki tambang emas, Papua juga memiliki sumber kekayaan alam lainnya seperti tembaga, batu bara, besi, nikel, gas alam, pasir kaolin, dan minyak bumi. Sumber daya alam yang melimpah ini sejatinya sangat mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Papua. Sumber daya alam juga bisa berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa di wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alamnya masih belum bisa maju seperti wilayah-wilayah di Indonesia lainnya? Apakah sumber daya manusia di Papua belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada? Oleh karena itu, mari kita bahas. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Provinsi ini memiliki sumber daya mineral yang bernilai tinggi, hasil hutan yang berlimpah, sumber daya sungai untuk pembangkit tenaga listrik yang besar, serta potensi lain seperti keindahan panorama alam yang luar biasa indah. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah ini, harusnya bisa menjadi modal yang besar untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai provinsi di Papua itu sendiri. Tapi, kalau kita lihat kenyataannya, banyak dari masyarakat di Papua itu sendiri masih belum sejahtera. Seperti kemiskinan yang masih merajalela dan infrastruktur juga yang masih terbatas. Kondisi ini tentu menggambarkan kesenjangan yang masih sangat lebar antara Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia. Padahal, kita itu hidup di negara yang sama, tapi kondisi di Papua itu masih jauh dari kata sejahtera. Tidak hanya dari faktor ekonominya saja, kalau dari segi pendidikan, di sana arti pendidikan itu sendiri jauh dari kata maju. Karena sekolah yang ada di sana itu jauh dari kata layak. Karena realitanya fasilitas pendidikan Provinsi Papua sama sekali tidak merata. Seperti yang kita lihat, sebenarnya apa yang membuat Papua ini masih sulit untuk maju? Dan semua orang tahu bahwa Papua itu pulau kaya. Dan berikut, saya telah merangkum beberapa faktor mengapa Papua masih belum bisa maju seperti wilayah di Indonesia lainnya, meskipun sudah mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Pembangunan tidak merata. Pasti tidak jauh-jauh dari pembangunan di Indonesia, di mana kalau kita lihat saat ini, pembangunan di Indonesia masih sering terpusat di Pulau Jawa. Tapi kalau kita geser ke Papua, kondisinya sangat jauh berbeda
Dan kita bisa lihat kalau perkembangan di Papua itu tidak sesignifikan di Pulau Jawa. Salah satu alasan kenapa Papua sulit berkembang adalah karena infrastruktur di sana itu masih sangat terbatas. Dengan adanya infrastruktur yang tidak merata di Papua ini, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga dapat mengancam perekonomian nasional. Seperti jalan-jalan di Papua, masih banyak yang belum terhubung dengan baik, terutama di daerah pedalaman, di mana ada banyak wilayah di Papua yang aksesnya itu cuma bisa ditempuh hanya lewat jalur udara, karena akses jalan lewat darat itu belum tersedia. Dan masalah ini tentu berpengaruh ke segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di sana. Misalnya, buat orang Papua yang tinggal di daerah terpencil, mereka harus susah payah jalan kaki bahkan berjam-jam buat bisa sampai ke kota. Cuma untuk beli kebutuhan pokok, dan itu belum termasuk ongkos transportasi yang mahal, karena semua logistik itu harus diangkat lewat udara. Ketimpangan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Masalah yang kedua adalah masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Provinsi Papua, yang dimana Papua merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Namun, kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Kekuasaan beberapa pihak asing, serta belum mampunya penduduk lokal dalam mengelola aset lokal Papua, mengakibatkan angka kemiskinan di Papua semakin meningkat. Jadi, walaupun Papua punya banyak sumber daya alam, distribusi kekayaan alam di Papua itu tidak merata, alias pengelolaan itu seringkali tidak memihak ke masyarakat lokal. Kebanyakan hasil dari tambang gas dan sumber daya besar di Papua itu lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga investor dari luar. Jadinya, masyarakat Papua seringkali tidak dapat hasil dari tanah mereka sendiri, melainkan yang mereka dapatkan adalah dampak buruk dari tambang perusahaan asing yang ada di tanah Papua itu sendiri, di mana air jadi tercemar, hutan-hutan jadi rusak, dan tanah adat pun terancam. Dan habitat flora dan fauna yang ada di Papua pun bakal terancam dengan adanya aktivitas ini. Konflik dan masalah keamanan. Faktor lain yang membuat Papua sulit buat maju adalah kondisi keamanan di sana itu tidak stabil. Konflik dan masalah keamanan di Papua merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan di daerah. Konflik dan ketegangan antara pemerintah dan kelompok separatis, serta masalah keamanan lainnya, menghambat investasi dan pembangunan di Papua itu sendiri. Karena emang sudah dari dulu sampai sekarang, Papua ini sering jadi sorotan nasional bahkan internasional. Ya karena adanya konflik yang berkepanjangan antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok separatis. Dengan banyaknya konflik di Provinsi Papua ini, juga memperlambat dan menghentikan banyak proyek pembangunan yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua. Banyak investor terkadang merasa takut jika harus membangun perusahaan di tanah Papua, karena adanya ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata yang dimana alhasil proyek-proyek besar yang direncanakan sama pemerintah ini malah terpaksa dihentikan atau ditunda. Nah,
bagaimana menurut kalian sendiri? Bagaimana caranya pembangunan Papua ini bisa masif kalau situasi kayak gini aja bikin investor ragu-ragu buat masuk ke tanah Papua? Selain konflik antara aparat dan kelompok separatis, Papua juga menghadapi konflik horizontal, yang dimana konflik ini terjadi antar masyarakat lokal yang ada di sana. Pertikaian kelompok ini seringkali terjadi yang lagi-lagi menambah ketidakstabilan di wilayah. Akibatnya, masyarakat mulai terpecah dan ini makin memperburuk kondisi keamanan di banyak daerah di Papua. Sehingga dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan program-program pembangunan secara efektif. Kalau kita lihat dari semua hal yang sudah dibahas tadi, jelas banget kalau masalah Papua ini tidak sesimpel sekedar pembangunan fisik atau eksploitasi sumber daya alam. Karena ada banyak faktor yang saling terkait yang bikin Papua ini sulit buat maju. Mulai dari infrastruktur yang kurang memadai, ketimpangan sosial dan ekonomi, sampai konflik yang sampai sekarang ini masih terjadi. Kunci untuk memajukan Papua adalah dengan pendekatan yang lebih holistik. Pembangunan fisik emang penting, tapi itu saja tidak cukup. Sebenarnya, pemerintah juga harus lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat lokal dengan cara memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Misalnya, kayak peningkatan kualitas sekolah dan juga pelatihan untuk para pengajar, supaya anak-anak di Papua ini bisa dapat pendidikan yang lebih layak dan masa depan mereka itu lebih cerah. Mungkin itu saja dari saya terkait beberapa alasan kenapa provinsi di Pulau Papua susah maju walaupun punya emas. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.